Tinggal 1 hari lagi menuju rilis data non-farm payroll yang sangat dinantikan oleh pasar. Dan malam nanti kita akan awali pertemuan kita dengan pengumuman atau keputusan suku bunga dari Bank of England. Oke, ada beberapa hal yang menjadi catatan khusus, terutama terkait dengan data tadi malam yang sebetulnya dibilang mengejutkan juga tidak, tapi dibilang mengkhawatirkan sudah tentu. Jadi kita akan lihat apakah respon ini akan berlanjut sampai kurang lebih nanti malam atau bahkan ke non-farm payroll. Ya, ekonomi kalender hari ini akan terpusat kepada keputusan suku bunga BOE, di mana sangat diharapkan kenaikan 25 basis point. Ya, seperti terlihat di sini, yang akan terjadi hari ini adalah fokus utama tertuju kepada para pembuat kebijakan itu sendiri. Di mana perbedaan pandangan tentunya sangat wajar, tapi kali ini adalah kejutannya kita mungkin akan melihat satu hal yang kecenderungannya adalah berkurang tingkat ataupun dukungan terkait dengan kebijakan suku bunga yang tidak berubah. Artinya, kalau misalnya kita lihat komposisi di sini, MPC member yang cenderung memvoting untuk kenaikan suku bunga naik 1 level dibandingkan yang mempertahankan. Dan kalau misalkan lihat kemarin komposisinya 7-2, sekarang ini berada di 8-1. Hal itu juga dikarenakan salah satu pejabat MPC, Tenreiro, sudah keluar dari keanggotaan MPC yang memiliki hak voting dan digantikan oleh Green yang sampai saat ini kita belum tahu figurnya apakah dia kecenderungannya hawkish ataupun dovish terhadap kebijakan suku bunga BOE. So, menyisakan satu saja Dingra, dan kalaupun itu yang terjadi maka ini harusnya sampai saat ini harusnya akan mendukung untuk kenaikan pound sterling. Tapi lagi-lagi kenaikan 25 basis point sudah hampir sepenuhnya diantisipasi oleh pasar. Dan rumus fact kayaknya jauh lebih sempurna untuk kali ini karena kemungkinan spike-nya tidak akan berasa dan mungkin juga tertekan oleh efek penguatan US dollar. Satu sisi, data nanti malam adalah data yang terfokus dengan initial jobless claim, kemudian juga service PMI dari Amerika, yang mana data ketiganya akan mencerminkan apakah data pekerjaan dari Amerika kecenderungannya masih tetap solid atau tidak. Hal ini tentunya terlihat dari data ADP tadi malam yang dirilis kurang lebih di angka 380 ribuan. Dan kemarin saya sudah sempat mengatakan bahwasanya kalau ternyata datanya katakanlah di atas ekspektasi, tapi hanya di kisaran 200 ribu, mungkin kita tidak akan melihat penguatan US dollar. Tapi karena datanya di atas 300 ribu, maka kita akan melihat penguatan dolar. Dan itulah yang terjadi teman-teman. Rilis angkanya 380 ribuan, sementara previousnya berada di angka 497 ribu. Jadi kalau kita lihat, memang perbandingannya jauh sangat karena ekspektasi adalah 189 ribu. Nah, saya juga mengkhawatirkan kemungkinan ekspektasi non-farm payroll kemarin. Nah, saya juga mengkhawatirkan kemungkinan ekspektasi non-farm payroll besok kelihatan juga kita akan dapat kejutan. Tapi kita tunggu untuk besok saja. Nah, untuk hari ini kembali lagi ingatkan dengan data yang akan sangat dinantikan oleh para pelaku pasar yang sudah di bold line atau digaris bawahi oleh Powell, yaitu ada data NFP di hari Jumat 4 Agustus dan CPI untuk tanggal 10 Agustus. Jadi jangan sampai Anda lengah, jangan tinggalkan sekalipun terkait dengan data-data ekonomi tersebut. Dan jembatannya adalah ADP dan juga ISM Service dan termasuk initial jobless claim nanti malam. Oke, dengan data yang sudah bermunculan, berarti kita tinggal menyisakan hari ini service PMI dari Inggris, China, dan juga termasuk dari UK. Lalu kemudian jobless claim, dan besok tinggal menyisakan non-farm payroll dan juga unemployment rate. Oke, ini adalah kemudian yang kita sedang pikirkan untuk saat ini. Apakah nantinya non-farm payroll akan sangat berpengaruh dari data ADP? Karena data ADP dirilis dengan angka 320-an, lalu kemudian angka ekspektasinya 189 ribu, dan of course dari data previous harusnya dilihat sebagai penurunan. Tapi lagi-lagi garis bawahnya adalah meskipun dia turun, tapi tetap dia jauh dari jangkauan ekspektasi ataupun perkiraan pasar. Dan bahkan para pengawat menilai inilah yang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Amerika sama sekali tidak berada dalam faktor keterpurukan, dan itu yang disebut dengan pasar tenaga kerja yang masih tetap solid atau kuat. Akhirnya, pasar juga berpikir bahwa ini mengikis kemungkinannya Fed untuk mengakhiri dengan segera kenaikan suku bunga. Dan itulah akhirnya tertuju kepada non-farm payroll besok. Tapi dengan catatan teman-teman, beberapa teori mengatakan bahwa ADP yang jelek akan mengarahkan kepada NFP yang juga jelek, atau dalam hal ini adalah lemah. Lalu kemudian sebaliknya, kalau data ADP-nya lebih bagus,
maka kemungkinan NFP pun akan lebih kuat. Apakah seperti demikian? Ya, ini berkali-kali dalam video ulasan kita selalu ingatkan bahwa belum tentu seperti itu, dan sudah terbukti apa yang terjadi di 2 bulan yang terakhir. Kita pernah mendapatkan angka ADP yang sangat mencolok, termasuk yang paling hangat adalah yang data bulan yang lalu. Kalau Anda ingat, dengan angka 497K, justru NFP-nya berada di angka 209 dari prediksi sebelumnya 230-an atau 240-an. Dan ternyata itu berarti tidak mengisyaratkan bahwa 1:1 atau rasio 1:1 antara efek dari ADP bertuju kepada NFP. Dan itu berarti juga, walaupun ADP kemarin kuat, belum tentu NFP besok akan sangat kuat. So, kita tinggal tunggu saja kejutan apa yang bisa kita dapatkan sampai akhir pekan ini. Nah, proyeksi suku bunga BOE untuk sore ini diperkirakan kenaikan 25 basis point hampir pasti. 90% sudah dikatakan itu adalah close call. Artinya, kemungkinan untuk kenaikan 50 basis point relatif lebih sedikit atau relatif lebih tipis. Hal ini tentunya karena ekspektasi market juga berubah setelah mendengar atau melihat data CPI Inggris tempo hari. Kalau kita bandingkan dengan data di 2 bulan sebelumnya atau keputusan 2 bulan sebelumnya, BOE mengumumkan kenaikan 50 basis point dengan pertimbangan adalah CPI yang terlalu ketat atau terlalu panas di angka 8,7% saat itu. Tapi begitu CPI bulan berikutnya ternyata dirilis dengan 7,9%, akhirnya harapan untuk kenaikan 50 basis point tersebut berkurang. Nah, ini berarti tekanan untuk sang gubernur, yaitu Andrew Bailey, juga harusnya berkurang. Tapi lagi-lagi, fokus utamanya adalah tertuju pada pernyataan dari Bailey. Apakah dia akan sangat hawkish atau sangat dovish? Mengingat dengan apa yang disampaikan oleh ECB ataupun dalam hal ini adalah Fed, keduanya juga tetap menekankan bahwa based on data. Apakah kali ini BOE bisa menggantungkan kepada data atau tidak? Karena kalau misalnya kita lihat, data apa yang bisa menjadikan pegangan ataupun rujukan untuk BOE hanyalah inflasi. Sejauh ini inflasi Inggris masih tetap berada di atas 7,9. Jadi kalau kita bicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, rasa-rasanya BOE belum tentu mengatakan hal yang sama. Tapi kalau itu yang terjadi, berarti kemungkinan kita akan lihat apapun hasil keputusan 25 ataupun 50 basis point, onseling kecenderungannya adalah mengalami penurunan. Termasuk kalau kita bicara tentang anggota MPC yang akan voting malam ini. Nah, perhatikan saja komponen ataupun komposisi minggu lalu atau di pertemuan bulan lalu, itu adalah 0:7:2. Artinya 0 yang mendukung pemangkasan, lalu kemudian 7 orang mendukung kenaikan, dan 2 orang mendukung untuk tidak berubah. Nah, kali ini diharapkan komposisinya berubah menjadi 0:8:1. Artinya 8 orang akan mendukung kepada kenaikan dan hanya menyisakan 1 orang saja. Dan ini berarti praktis harusnya dukungannya adalah lebih kepada hawkish. Well, kontradiksi dengan apapun yang terjadi dengan Fed ataupun ECB, saya rasa memang BOE harusnya tetap menaikkan suku bunga dan bahkan jauh lebih agresif. Tapi mungkin saja market punya pertimbangan lain. Sementara itu dari BOJ, walaupun kita tidak melihat ada intervensi yang nyata, lagi-lagi intervensi verbal yang diucapkan oleh Sekretaris Kabinet Matsuno. Dan kalimatnya kurang lebih sama. Watching FX moves closely, artinya mereka mencermati pergerakan forex, dan itu adalah kalimat-kalimat sakti yang selalu diucapkan oleh para petinggi, baik itu Kementerian Keuangan ataupun BOJ, bahwa mereka tidak suka dengan kenaikan USD Japanese Yen alias pelemahan mata uang yen. Jadi setiap ada kalimat seperti itu adalah dipastikan kalimat verbal intervention. Efeknya bagaimana? Ya, setidaknya mungkin penurunan sekitar 100 poin dari level tertinggi tadi yang sempat spike sampai 143.87. Oh, oke. Sekarang berada di 58. Berarti mungkin saja 142.85 atau mungkin 143.00 harusnya bisa muncul dalam waktu dekat. Tapi hati-hati, penurunan tersebut mungkin hanya bersifat sementara, dan berarti kita tinggal tunggu saja dengan data Amerika, karena yang paling dekat untuk melihat apakah USD Japanese Yen akan bergerak naik atau turun, cukup lihat dari pergerakan dolar dan juga US Treasury Yield yang tentunya digambarkan dari data ekonomi Amerika. Ya, pada akhirnya kita belum juga bisa memastikan apakah kali ini market akan pro kepada dolar, apakah sejauh apa atau mungkin sejauh agresif mana, apakah dengan posisi dolar yang lebih kuat atau justru nantinya akan berbalik menjadi lemah.
semuanya masih tetap sensitif terhadap data ekonomi, termasuk keputusan dari BOE nanti malam. So, jangan lewatkan, nanti kita akan bicara tentang non-farm payroll besok, dan kita akan lihat perkembangan yang terjadi terkait dengan data ekonomi. Apakah agresivitas akan terjadi malam ini atau ditunda sampai besok malam?